Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Setok Media Belajar Tuntas Anti Galau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, pada video ini kita akan membahas materi sistem organisasi makhluk hidup. Tingkatan organisasi kehidupan. Makhluk hidup ternyata memiliki tingkatan organisasi loh, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Unit struktural terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Jadi, sesuatu dikatakan makhluk hidup apabila tersusun atas satu sel. Kemudian, sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Lalu, beberapa jaringan akan bergabung membentuk suatu fungsi khusus yang disebut organ. Beberapa organ akan bergabung melakukan suatu fungsi tertentu yang disebut sistem organ. Suatu individu merupakan gabungan dari sistem-sistem organ. Kemudian, individu-individu sejenis akan bergabung membentuk populasi. Kemudian, populasi-populasi bergabung membentuk komunitas. Gabungan komunitas akan membentuk bioma. Kemudian, gabungan bioma adalah biosfer. Itulah tadi singkatan organisasi kehidupan, mulai dari yang terkecil yaitu sel dan yang terbesar yaitu biosfer. Sel. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan. Di dalam sel banyak terjadi aktivitas kimiawi. Karena itulah sesuai yang dikatakan sebelumnya bahwa sesuatu dikatakan makhluk hidup apabila dia memiliki minimal satu sel. Ada beberapa jenis-jenis sel. Yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki inti sel yang tidak dibungkus membran. Contoh organisme yang tersusun atas sel-sel prokariotik adalah bakteri. Ciri lain dari bakteri adalah memiliki dinding sel yang kaku dan mirip jeli serta memiliki flagel. Kemudian jenis sel berikutnya yaitu sel eukariotik. Kebalikan dari prokariotik, sel eukariotik memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran. Contohnya adalah sel hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Ukuran sel. Ukuran sel sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Untuk melihatnya, kita bisa menggunakan alat yang namanya mikroskop. Ada beberapa bagian-bagian utama dalam suatu sel. Yang pertama ada membran sel. Membran sel terdapat di bagian luar sel yang berfungsi melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat ke dalam maupun keluar sel. Membran sel tersusun atas lemak, protein, dan fosfat. Bagian utama sel yang berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang terdapat di antara inti sel dan dinding sel atau membran sel. Sitoplasma tempat terjadinya metabolisme sel. Selain itu, di dalam sitoplasma terdapat organel sel. Cairan sitoplasma mengandung senyawa-senyawa organik seperti protein, karbohidrat, dan lain-lain. Bagian utama sel berikutnya adalah inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Inti sel terdapat di bagian pusat sel yang berfungsi sebagai pusat pengendali semua kegiatan sel. Jadi, inti sel mengatur semua kegiatan sel. Di dalam inti sel juga terdapat DNA yang membawa informasi berupa materi genetik yang mengatur sifat suatu individu. Selanjutnya, pada beberapa organisme tertentu seperti tumbuhan atau fungi, sel-selnya memiliki dinding sel di bagian terluar. Jadi, di bagian luar dari metabolisme sel terdapat dinding sel.
Dinding sel tumbuhan tersusun atas selulosa, sementara dinding sel jamur atau fungi tersusun atas kitin. Dinding sel tersebut berfungsi sebagai pelindung tumbuhan untuk melindungi sel. Berikutnya ada organel-organel sel yang memiliki fungsi tertentu. Yang pertama adalah mitokondria yang berfungsi untuk melakukan respirasi atau pernapasan sel. Kemudian lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel. Badan Golgi berfungsi untuk memodifikasi protein, dan ribosom berfungsi menghasilkan atau mensintesis protein. Selain keempat organel yang disebutkan tadi, masih ada banyak lagi organel-organel sel lainnya seperti sentriol, vakuola, dan lain-lain. Jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk melakukan fungsi kehidupan. Jadi, ada sel-sel sejenis yang bergabung membentuk suatu jaringan. Jaringan terbagi beberapa macam. Pada hewan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, jaringan epitel yang berfungsi melapisi permukaan tubuh. Selain sebagai pelindung, jaringan epitel juga berfungsi sebagai sekresi dan ekresi. Jaringan berikutnya yaitu jaringan ikat atau jaringan penunjang atau jaringan penyokong yang berfungsi untuk mengikat antara jaringan yang satu dan jaringan yang lainnya, atau mengikat organ satu dan organ-organ lainnya. Kemudian jaringan hewan yang ketiga yaitu jaringan syaraf yang berfungsi untuk menerima rangsang dan meneruskan rangsang ke sel syaraf berikutnya sampai dengan syaraf pusat. Sel syaraf ini terdapat hampir di seluruh bagian tubuh hewan. Kemudian jaringan hewan yang keempat adalah jaringan otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jadi otot ini berfungsi untuk menggerakkan tulang dengan cara kontraksi dan relaksasi. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikutnya, jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu aktif membelah. Jaringan meristem terbagi menjadi jaringan meristem primer yang ada di ujung batang dan di ujung akar, serta jaringan meristem sekunder yaitu kambium yang berfungsi untuk pelebaran batang dan akar. Jaringan pada tumbuhan berikutnya adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terdapat di bagian luar tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Jaringan ini biasanya tersusun atas satu lapis sel yang tersusun rapat-rapat. Berikutnya jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan ini berfungsi untuk melapisi organ-organ tumbuhan. Selain itu, jaringan parenkim ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada daun, jaringan ini sebagai tempat untuk terjadinya fotosintesis. Selanjutnya yang keempat adalah jaringan penyokong yang berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan agar tetap bisa berdiri tegak. Kemudian yang kelima yaitu jaringan pengangkut. Sesuai dengan namanya, fungsi dari jaringan pengangkut adalah untuk mengangkut. Jaringan pengangkut terbagi menjadi floem dan xilem. Fungsi jaringan floem adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Sementara jaringan xilem berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Organ. Selanjutnya, beberapa jaringan akan bergabung dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Kumpulan jaringan tersebut akan membentuk organ. Berikut ini beberapa organ yang terdapat pada manusia. Yang pertama yaitu organ jantung.
Jantung terdapat di rongga dada sebelah kiri. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung akan terus-menerus berdenyut selama manusia hidup. Selanjutnya, mata. Mata adalah salah satu alat indera yang berfungsi untuk melihat. Selanjutnya, organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru terdapat di dalam rongga dada. Ada sepasang paru-paru kiri dan kanan. Fungsi paru-paru adalah untuk proses pernapasan. Berikutnya adalah ginjal. Ginjal adalah salah satu organ ekskresi atau pengeluaran yang berfungsi untuk mencuci darah atau menyaring darah yang kotor dan mengeluarkan sisa penyaringannya berupa urin. Ada pula organ lambung. Lambung adalah salah satu organ pencernaan pada manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Lambung menghasilkan getah-getah pencernaan yang berfungsi membunuh kuman, serta enzim pepsin dan renik yang berfungsi untuk mencerna protein. Selanjutnya, hati. Pada manusia, hati memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Selain itu, hati juga berfungsi untuk menghancurkan sel darah merah yang rusak dan merombak protein yang sudah tidak berguna. Selanjutnya, usus halus dan usus besar yang merupakan bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan. Tepatnya, usus halus mencerna dan menyerap sari-sari makanan, dan usus besar membentuk sisa-sisa makanan menjadi feses. Kemudian otak. Otak merupakan organ pada manusia yang berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan semua fungsi tubuh. Jadi, semua kegiatan yang dilakukan oleh tubuh diatur oleh otak. Nah, itu tadi organ-organ yang terdapat pada manusia ataupun hewan-hewan tingkat tinggi. Sementara pada tumbuhan ada 3 organ yang paling penting, yaitu akar, batang, dan daun. Organ pada tanaman yang pertama adalah akar. Akar adalah organ yang berfungsi untuk memperkokoh tubuh tumbuhan sekaligus menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Air dan garam mineral tersebut dibutuhkan untuk bahan baku proses fotosintesis. Organ pada tumbuhan berikutnya adalah batang. Batang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Selain itu, hasil fotosintesis juga diangkut ke seluruh bagian tumbuhan melalui batang. Organ berikutnya adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis terjadi di dalam daun karena proses fotosintesis membutuhkan klorofil atau zat hijau daun, di mana klorofil tersebut hanya terdapat di bagian daun. Sistem organ. Selanjutnya, organ-organ akan bergabung untuk melaksanakan suatu fungsi atau kerja tertentu, yaitu sistem organ. Sistem organ pada manusia yang pertama yaitu sistem pencernaan yang bertugas untuk mencerna makanan. Selanjutnya, sistem pernapasan atau respirasi yang berfungsi mengambil oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh dan membuang zat sisa berupa karbon dioksida. Selanjutnya, sistem organ yang ketiga adalah sistem peredaran darah yang berfungsi mengambil oksigen kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi dan membuang zat sisa berupa karbon dioksida. Yang keempat adalah sistem gerak yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh atau anggota-anggota tubuh. Sistem gerak tersusun atas otot dan rangka. Selanjutnya, sistem syaraf yang berfungsi sebagai pusat pengatur dan pengkoordinasian semua kegiatan pada tubuh.
Berikutnya sistem ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian selanjutnya sistem reproduksi yang berfungsi untuk melakukan perkembangbiakan dan menghasilkan keturunan. Sistem organ pada tumbuhan berbeda dengan sistem organ pada manusia atau hewan tingkat tinggi. Sistem organ pada tumbuhan yang pertama adalah sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan pada tumbuhan tersusun atas akar, batang, dan daun. Karena air dan hara diangkut mulai dari akar, batang, sampai ke daun. Berikutnya, sistem pernapasan pada tumbuhan juga dilakukan oleh ketiga organ tersebut, yaitu akar, batang, dan daun, melalui permukaan akar, batang, dan daun. Selanjutnya, sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan reproduksi generatif dengan menggunakan bunga, sementara akar dan batang juga bisa digunakan sebagai alat reproduksi vegetatif. Organisme. Kumpulan sistem-sistem organ tersebut akan bergabung membentuk individu atau organisme yang melakukan semua proses kehidupan. Individu uniseluler hanya memiliki satu sel saja, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kecuali dengan mikroskop. Contohnya adalah amuba dan bakteri. Selanjutnya, individu multiseluler memiliki banyak sel, contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Biasanya individu multiseluler ini memiliki jutaan sel dan tubuhnya besar atau sudah bisa dilihat dengan mata telanjang atau tanpa mikroskop. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.